Yeah. Today is 23rd of December, year-end retreats. Nearly finished 2011. Have to say goodbye 2011, very near already. So today many of our yogi turn up. Very glad to see you. Want to learn real Buddhism? We must learn, practice, try. This kind of real Buddhism is not very easy to understand. Nowadays, a lot of mix up. Normally, the first day of the retreats, we are talking how to meditate. Now, the whole evening, here the Siale also show you all. You know how to note. How to do in sitting meditation, how to do in walking meditation, how to do in daily activity meditation. I think most of our yogi know how to meditate. After you know how to meditate, I a little bit want to mention why to meditate. Hari ini tanggal 23 Desember tahun 2011, kita sudah berada di ujung akhir tahun 2011. Hari ini banyak yogi yang datang. Saya sangatlah senang untuk melihat para yogi datang yang ingin belajar mengenai Buddhisme. Kita harus belajar, latihan, dan mencoba untuk latihan ini, latihan Buddhisme yang sesungguhnya, yang merupakan yang tidak mudah untuk dimengerti. Sekarang ini begitu banyak yang telah tercampur. Biasanya pada hari pertama retret, saya memberitahukan bagaimana cara untuk melakukan meditasi Vipassana. Sekarang saya sangatlah yakin bahwa para yogi sekalian telah mengetahui bagaimana cara untuk mencatat dan berlatih meditasi duduk, meditasi berjalan, dan kegiatan sehari-hari. Saya berpikir para yogi telah mengetahui bagaimana caranya untuk bermeditasi. Sekarang, setelah para yogi mengetahui bagaimana caranya untuk meditasi, saya ingin memberitahukan mengapa kita harus bermeditasi. Dhamma based on Tipitaka. Tipitaka means Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma. Nowadays, very clear of these books and knowledge. Before our Buddha passed away, Ananda crying on that day, the Buddha asked Ananda, why you are crying? So Ananda replied to the Buddha, Buddha not quietly passed away. It's about 10 months before pass away. It is announced already. Next 10 months I will pass away. And sort of like that. Released Ayu Sankhara. Ayu Sankhara means to maintain of human life. The Buddha can do longer than that, but it cannot over
the natural law of previous Buddha. That is why the Buddha make announcement, on that day I will take the Parinibbana. Then Ananda crying, the Buddha asked, why you cry? So Ananda replied, after you pass away, I have no teacher. The Buddha replied to Ananda, no. Among 45 years, there is, I preach, I teach all the Dhamma and Vinaya. That is your teacher. You have the teacher. Must learn. You got Ananda is all the Dhamma is. Ananda have recorded in his memory. Very good memory. So he can get all Tipitaka. Ananda can remember, can recognize. That is why the Buddha say, these Dhamma are your teacher. Not only Buddha say to the Ananda. We can take also Buddha say to us. We must learn these three things. Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma. So, you all may ask, we are very busy, do the business, have to work, how can we learn? Summarize of these Tipitaka, only three things the Buddha give us to practice. Let's say you all don't have time to learn. That's why the Buddha gave the way to the Sangha. Buddha passed away. Now we can say last 2,555 years ago. So until now, these Dhamma bring to us by the Sangha. That is why we still can learn, can practice. After learning, now you all come to here to practice. For the Dhamma, that is, listening Dhamma talk is learning. You don't know how to practice. The evening, the Sayalay mentioned. Sayalay mentioned is not simply from her mind. She mentioned, she explained, this is come from the Pitaka, Tipitaka. According to Mahasatipatthana Sutta, we give the instruction to you all. Three things to practice what the Buddha mentioned in this Tipitaka is, as you know, the first one is morality, sila. The second one is concentration, samadhi. The third is wisdom, understanding, panya. This sila, samadhi, panya is we have to practice. All the Tipitaka, Buddha preaching 45 years in his life, go to practice sila, samadhi, panya. These three things is for us to practice. Sang Buddha selama 45 tahun mengajar, memberikan instruksi dan merangkum 3 hal untuk dipelajari dan dipraktekkan. Rangkuman tersebut adalah yang kita sebut dengan Dhamma. Dhamma
Dhamma didasarkan pada Tipitaka yang dibagi yang terbagi atas Winaya, Sutanta, dan Abhidhamma Pitaka. Sekarang sangatlah jelas dari buku ini untuk dipelajari. Sebelum Sang Buddha Mahaparinibbana, Ananda menangis dan Sang Buddha pun bertanya kepada Ananda, "Mengapa Ananda menangis?" Ananda menjawab, Saya tidak akan memiliki guru lagi. Sebelum Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, selama kira-kira 10 bulan sebelum Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, Sang Buddha telah memberitakan bahwa ia akan melepaskan Ayu Sangkara, yang berarti untuk Sebelum Sang Buddha meninggal dunia atau Mahaparinibbana, pada saat itu Ananda menangis di depan Sang Buddha. Sang Buddha bertanya kepada Ananda, "Mengapa engkau menangis?" Ananda menjawab pertanyaan Sang Buddha dengan mengatakan bahwa saya tidak lagi memiliki guru. Sang Buddha tidaklah dengan cepat meninggal dunia. Kurang lebih 10 bulan sebelum ia meninggal dunia, Sang Buddha telah memberitahukan mengenai hal ini, bahwa ia akan melepaskan Ayu Sangkara. Ayu Sangkara di sini artinya adalah untuk menjaga kehidupannya sebagai manusia. Sang Buddha dapat tinggal lebih lama daripada itu, tetapi Sang Buddha tidak dapat menentang hukum alam seperti yang telah dilakukan oleh Sang Buddha sebelumnya. Beliau tidak dapat menentang hukum tersebut. Oleh karena itulah Sang Buddha memberikan pengumuman bahwa 10 bulan kemudian beliau akan berparinibbana. Karena mendengar berita dari Sang Buddha itulah, maka Ananda kemudian menangis dan mengajukan pertanyaan tersebut. Mendengar jawaban dari Ananda, maka Sang Buddha kemudian menjawab, "Tidaklah demikian. Selama 45 tahun, aku telah mengajar dan telah berkhotbah. Semua Dhamma dan Winaya adalah guru." Ananda memiliki ingatan yang sangat kuat. Ia mampu mengingat semua Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha tersebut selama 45 tahun. Semua Tipitaka yang diajarkan oleh Sang Buddha, ia mampu mengingatnya di luar kepala. Oleh karena itulah Sang Buddha mengatakan bahwa Dhamma merupakan gurunya. Sekarang ini, Sang Buddha bukan hanya mengatakan hal tersebut kepada Ananda, tetapi beliau juga menyebutkan hal ini kepada kita, bahwa kita haruslah mempelajari mengenai 3 hal ini, yaitu Winaya, Sutanta, dan Abhidhamma. Anda semua dapat mengatakan bahwa sekarang saya sibuk dengan urusan usaha saya, dengan pekerjaan-pekerjaan saya untuk dapat memiliki waktu untuk belajar. Tetapi Sang Buddha telah merangkum semua Tipitaka tersebut hanya dalam 3 hal saja, 3 hal yang perlu untuk dipraktekkan. Dapat dikatakan kita tidak memiliki waktu untuk belajar. Oleh karena itulah Sang Buddha memberikannya kepada Sangha. Setelah Sang Buddha meninggal dunia 2555 tahun yang lampau, sampai sekarang Dhamma ini masih dapat berada di sekitar kita. Dhamma dibawa kepada kita oleh Sangha. Oleh karena itulah kita dapat belajar dan dapat berlatih. Anda semua datang kemari untuk berlatih untuk Dhamma tersebut. Anda mendengarkan Dhamma Desana adalah pembelajaran. Anda tidak tahu bagaimana untuk berlatih. Oleh karena itu, sore ini saya telah menjelaskan kepada Anda semuanya bagaimana caranya berlatih dan mengapa Anda melakukannya.
Apa yang telah saya katakan kepada Anda bukanlah kata-kata seperti kata ucapan biasa saja. Semua yang diucapkan tersebut datang dari Tipitaka berdasarkan Maha Sati Patana Sutta. Yang kita berikan kepada Anda semua. 3 hal untuk dilakukan atau untuk dipraktekkan seperti yang tercantum di dalam Tipitaka adalah yang pertama moralitas atau sila. Yang kedua adalah konsentrasi atau samadhi. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan atau pengertian atau dengan kata lain dalam bahasa Pali adalah panya. Ketiga hal ini, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan adalah apa yang harus kita praktekkan. Semua Tipitaka yang telah Sang Buddha ajarkan, yang telah Sang Buddha khotbahkan selama 45 tahun di dalam kehidupannya, dapat kita lakukan dalam bentuk praktek, yaitu sila, samadhi, dan panya. So sila, samadhi, and panya. We are very used to these Pali words, but how to practice? The layman is they don't have time to learn themselves. That's why it is the bhikkhu, samanera. We all have the duty. We must learn and have to lead the layman. That is the Buddha, Dhamma, bring until now by Sankharis, though those senior Sankharis, they have done their duty, then we, until now, we can get that type of teaching. If we lack of our duty, we are not learn how we can help to the layman. That also very important for our renounced people. For layman side, they don't have time to learn, but they have support to us. Now we have to accept their Pacaya Dana. That means is Chatupacaya, whatever they looking for, they singing the Dhamma, they approach to the Bhikkhu Samanera. Right? So our duty have to share our knowledge, what we have learned. Then they can practice this sila, samadhi, panya. So that is why become a samanera, become a bhikkhu, we have do our duty. If you go simply not learning, come here, go there, waste our time, after become bigger, senior, then we are not fulfill our duty at the same as what the Buddha say, we are taking the debt from them. When after we pass away, we have to pay back in the next life to them. That also very important for us. Become renounced, we must learn. After we learn, we have to share our Dhamma knowledge to them. How to practice of sila, samadhi, panya. We also must practice ourselves. Then only we can get the benefits of the Dhamma, benefits of the Sasana. Kata-kata sila, samadhi, dan panya ini sangatlah umum kita dengarkan kata-kata Pali tersebut. Tetapi bagaimana untuk berlatih? Sebagai umat awam, mereka tidak memiliki waktu untuk berlatih. Oleh karena itulah,
biku dan samanera, mereka memiliki tugas untuk belajar. Mereka juga harus mengajarkan hal ini kepada umat awam. Buddha Dhamma membawanya Buddha Dhamma membawanya sampai sekarang ini oleh Sangha. Oleh karena itu, mereka memiliki tugas sampai sekarang. Biku-biku yang lebih senior telah membawa tugas ini sampai sekarang ini. Oleh karena itulah kita mendapatkan pengetahuan tersebut. Untuk dapat membawa tugas tersebut, kita harus melakukan tugas orang-orang yang telah melepaskan keduniawian tersebut, samanera ataupun biku, haruslah melakukan tugas ini untuk belajar, untuk membantu umat-umat awam. Inilah hal yang sangat penting bagi orang-orang yang telah melepaskan diri dari keduniawian. Umat awam tidak memiliki waktu untuk belajar, tetapi mereka mendukung orang-orang yang telah melepaskan diri dari keduniawian, samanera, dan biku, menerima catu pacaya dana yang telah mereka persembahkan. Apapun yang kita terima dari mereka adalah hasil dari apa yang mereka kerjakan. Mereka yang mencari dhamma, mereka akan mendatangi atau mendekati biku dan samanera. Oleh karena itu, merupakan tugas dari biku dan samanera untuk membagi pengetahuan yang telah mereka pelajari. Mereka dapat berlatih sila, dengan demikian umat awam ini dapat belajar atau berlatih sila, samadhi, dan panya. Oleh karena itulah mereka menjadi samanera atau biku. Mereka memiliki tugas-tugas. Tidak dapat dengan secara mudah mereka datang dan pergi, membuang-buang waktu mereka, sehingga akhirnya ketika mereka menjadi lebih senior, lebih tua, mereka tidak mampu untuk memenuhi tugas-tugas mereka. Seperti Sang Buddha katakan, mengambil hutang dari umat awam. Ketika mereka melakukan hal demikian, maka setelah meninggal dunia, mereka harus membayar kembali hutang-hutang tersebut di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itulah sangatlah penting bagi biku dan samanera untuk belajar, dan setelah belajar mereka membagikan pengetahuan dhamma tersebut kepada umat awam. Bagaimana untuk berlatih sila, samadhi, dan panya. Kita juga harus, para biku dan samanera juga harus berlatih dalam melakukan latihan itu sendiri untuk mendapatkan manfaat dari dhamma dan juga sasana. To practice sila, samadhi, panya is the most important for our Buddhists. Why? It is our own properties. Dana also the Buddha teaching, but the essence is not dana. Without dana, a person can nothing wrong in his life. If you didn't do dana, you are not reborn in the woeful stage. You may be poor in the samsara, that's all. Without doing the sila, not practicing the sila. Sila is very important for layman sila. For samanera, samanera sila. For bhikkhu, bhikkhu sila. If you don't learn, you don't know how to practice, it's very difficult for us, very dangerous. Without practicing of the sila in our life, got a problem. As you know, your layman sila is at least as outside in daily life 5 precepts.
5 precepts is not to kill, steal, sexual misconduct, telling lie, in any drinking, any intoxicant things. So these are must refrain the discipline. If you not follow, that means you will suffer in this life, also in future as well, in future life as well. Then we must, if we don't know, how we can practice. Now, all of our Buddhists, we know killing is not good. That is come from the Dhamma, our own experience also. Some other religion, have you heard about their killing is can get the merits? Right? So it is when their ceremony time, they kill a lot of cow, a lot of goats, some sort of like that. So, we must understand the Dhamma. Then we understand how to practice our sila. Now, all of our yogi here, we practice about Atta Sila, 8 precepts. Not only 5 precepts. Precept higher, the more, the better to free from suffering. That is, we can get more merits. Also, based on the sila, we can get healthy, very easy to get calm, peace. That is foundation of the sasana. Want to practice meditation, the person who not pure the sila, we cannot get concentration. For why? After you be restless. All the not impurities of your morality make you very difficult to cultivate the concentration and mindfulness. That is very suffer for in our life. That is why for the layman, every day we can make the renew and purifications of our life. Then, to get concentration, to get calm, peace, tranquility, mindfulness, happiness, very easy to build up. Then only we can understand. Without concentration, without samadhi, there is no way to understand for the Dhamma. That is why we have to practice diligently. Berlatih sila, samadhi, dan panya adalah hal yang sangat penting bagi umat Buddhis. Karena hal tersebut adalah harta milik kita sendiri. Dhamma juga apa yang Sang Buddha ajarkan bukan hanya berdasar inti dari Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha bukan hanya dana. Karena tanpa adanya dana, Anda tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan ini. Tetapi tanpa melakukan dana ini, Anda tidak akan dilahirkan di 4 alam tingkat rendah. Anda mungkin akan dilahirkan sebagai orang yang miskin di dalam samsara. Hanya itu saja jika Anda tidak melakukan dana. Tetapi tanpa sila, tanpa berlatih sila, sila yang dimaksud di sini adalah sila sebagai samanera, memiliki samanera sila. Sebagai umat awam, mereka memiliki sila sebagai umat awam. Demikian juga sebagai biku. Jika Anda tidak mengetahui, tidak pernah belajar, maka Anda tidak akan mengetahui bagaimana untuk berpraktek. Oleh karena itu akan merupakan hal yang berbahaya, akan menyulitkan Anda nantinya.
Tanpa adanya sila, maka dalam kehidupan ini Anda akan mendapatkan permasalahan. Sebagai umat awam, sila Anda paling tidak dalam kehidupan sehari-hari adalah 5 sila. Kelima sila tersebut adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Dengan demikian, sila ini haruslah dijaga dengan penuh kedisiplinan. Jika Anda tidak mengikuti kelima sila tersebut, maka Anda akan menderita, bukan hanya dalam kehidupan ini, tetapi dalam kehidupan Anda nantinya, kehidupan Anda selanjutnya. Anda pun akan menderita. Oleh karena itulah, Anda harus berusaha untuk dapat menjaga diri Anda tidak melakukan pelanggaran sila-sila tersebut. Jika kita tidak mengetahui mengenai sila itu, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana untuk berlatih. Kita mengetahui bahwa membunuh bukanlah sesuatu yang baik. Karena kita mengetahui ini datang dari Dhamma dan datang dari pengalaman kita sendiri. Dalam agama-agama lain, mereka melakukan hal tersebut. Kadangkala dalam upacara mereka melakukan pembunuhan, baik binatang-binatang, baik itu sapi ataupun kambing. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan pembunuhan tersebut, mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika Anda mengerti tentang Dhamma, maka Anda akan mengetahui bagaimana untuk berlatih sila tersebut. Anda sekarang ini sebagai yogi, Anda berlatih atas sila atau 8 sila. Bukan hanya 5 sila saja yang Anda ambil. Semakin tinggi sila yang Anda ambil, maka akan semakin baik bagi Anda untuk dapat membebaskan Anda dari penderitaan. Anda akan mendapatkan hasil perbuatan-perbuatan baik dengan sila yang lebih tinggi tersebut. Semuanya berdasarkan kepada sila, maka Anda akan mendapatkan kesehatan dan Anda akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Sila ini merupakan dasar dari sasana. Ketika Anda berlatih meditasi, seseorang yang tidak memiliki sila yang murni, maka orang tersebut akan susah untuk mendapatkan konsentrasi. Hanya sebentar saja ia dapat mengonsentrasikan batinnya, dan setelah itu ia akan penuh dengan kegelisahan. Ketidakmurnian dari sila ini akan membuat seseorang susah untuk dapat memupuk konsentrasi dan perhatian penuh. Dengan adanya sila yang tidak murni ini atau moralitas yang tidak murni ini pun membuat mereka akan menderita di dalam kehidupannya. Semua umat awam setiap hari haruslah mengulang kembali dan memurnikan sila mereka. Dengan demikian mereka akan mendapatkan konsentrasi, ketenangan, kedamaian, perhatian penuh, dan kebahagiaan. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membangun. Ketika mereka mendapatkan konsentrasi ini, sangat mudah bagi mereka untuk membangun pengertian mereka. Karena dengan samadhi atau konsentrasi inilah mereka dapat mengerti. Tanpa adanya samadhi, tanpa adanya konsentrasi, maka tidak akan mungkin bagi Anda untuk dapat mengerti Dhamma. Oleh karena itulah mengapa kita harus berlatih dengan penuh ketekunan. Sila. We take the sila before start the retreat. Our sila is sure pure. To get the samadhi, how we need to get the samadhi? Samadhi, it is one pointedness of object. Our mind have to stay on the object. Then, this evening, the Siale mentioned how to control our mind with the object. So when sitting time, when working time, when daily activities, we have to put the effort. That is very important. Energy, effort, plus mindfulness create the concentration. That is theory. If you're putting the effort, mindfully
carefully note to the object continuously. That is very important. Word is continuously. For a while, your concentration is not strong enough. The whole day to get concentration continuously, you have to note non-stop. When you note non-stop about continuous 10 minutes, 15 minutes, half an hour, if you get continuously, your mind surely calm and peace. Can get tranquility and get satisfaction. Even though 5 minutes also cannot control our mind, thinking here, thinking there, or imagine just very restless mind, there is no way to concentration, to get the concentration. Then needs efforts. Effort means is pay attention and put fully, carefully, mindfully to get the object. These are saying like that is all are included in jhanic factor. That is, we have to get the object, we have to push our mind onto the object and get the object from the object. And then it can last long, about 10 minutes, 15 minutes. The longer, the stronger you can build up the concentration. And that is why don't talk each other. Disturb our mind. Don't think other things. Disturb our concentration. That is, all the time you must know what you are doing. Now you are listening Dhamma talk, you must know I am listening Dhamma talk. Then you hear at the present from the sound, you can know the meaning. When you are listening Dhamma talk, you're thinking somewhere other things. Here, what the Dhamma talk is, we cannot understand. At the same, the object is there, mind, mindfulness, putting effort, put onto the object. The object we can understand. Understand clearly, that is, can get the wisdom, panya. There is concentration, it's not strong, not long, difficult to see clear. The longer you get concentration on the object, concentration is one point in a sub-object. So the longer you get on your object, the concentration, the stronger we can build up. The stronger you build up the concentration, the clearer you see the object. The clearer you see the object continuously, sure you can understand what is that. Understanding is panya. If you try 1 hour, I don't know anything, that means you don't have any. Waste the time 1 hour. 1 hour I practice what I can know. We have to check ourselves. If I don't know anything in 1 hour, I waste my time in 1 hour. Don't waste the time. Because retreat is only 9 days. Even though you say 10 days, today is coming, half day is no more already, right? Start from afternoon. At the end of the day also, you want to finish on the morning. We can say only 9 days you have to practice. 1 hour, 1 minute, 1 second is very valuable for you all to cultivate concentration, mindfulness. That's why don't talk, waste the time, seeing here, seeing there, gazing to the environment, see the view here, whatever doing. Not your business.
Your businesses, what are you doing? What are we doing? We must know in detail any movement of our body action. We must note. Then your mind under your control. If you can control your mind, you can get the happiness. That is what the Buddha said. Surely in practical way, you can get in your own experience the benefits within this short time retreat. Otherwise, may wasting the time. Anda telah mengambil sila sebelum Anda memulai retreat Anda. Dengan demikian, sila Anda adalah murni. Sedangkan samadhi, bagaimana kita mendapatkan samadhi tersebut? Samadhi adalah perhatian kepada satu objek saja. Perhatian kita terpusat kepada objek. Batin tinggal di satu objek saja. Bagaimana untuk mendapatkan objek tersebut? Saya tadi telah menerangkan kepada Anda pada saat duduk, berjalan, ataupun kegiatan sehari-hari. Selain itu, Anda harus mengerahkan usaha. Usaha ini sangatlah penting. Usaha bersama-sama dengan perhatian penuh akan menciptakan konsentrasi atau samadhi. Jika Anda mengerahkan usaha Anda penuh perhatian, berhati-hati, Anda mencatat objek-objek tersebut dengan berkelanjutan. Dengan berkelanjutan atau terus-menerus ini merupakan kata-kata yang penting. Jika Anda hanya melakukan sesekali saja, maka konsentrasi Anda tidaklah menjadi cukup kuat. Sepanjang hari Anda mendapatkan konsentrasi jika Anda melakukan pencatatan terus-menerus tanpa henti. Selama 10, 15, atau 30 menit, jika Anda dapat melakukan pencatatan tersebut secara berkelanjutan, maka batin Anda akan menjadi tenang dan penuh kedamaian. Anda akan mendapatkan ketenangan dan kepuasan dalam latihan Anda ketika Anda mampu melakukan pencatatan tersebut tanpa henti. Jika Anda hanya melakukan saja selama 5 menit dan kemudian pikiran Anda berkelana kian kemari, berimajinasi, batin Anda penuh dengan kegelisahan, maka tidak akan mungkin bagi Anda untuk mendapatkan konsentrasi tersebut. Dengan demikian, Anda membutuhkan usaha. Dengan usaha ini, Anda memberikan perhatian, dan kemudian Anda memberikan usaha dengan sepenuhnya, dengan penuh perhatian untuk mendapatkan konsentrasi. Semua ini adalah termasuk di dalam faktor-faktor jana. Untuk mendapatkan objek, untuk mengerahkan batin Anda ke objek tersebut, untuk dapat tinggal dengan kokoh di objek tersebut. Dengan demikian, semakin Anda dapat tinggal lebih lama di objek tersebut dengan kokoh, 10, 15 menit, ataupun 30 menit. Semakin lama Anda dapat tinggal dengan kokoh di objek tersebut, maka konsentrasi Anda akan semakin menjadi kuat. Oleh karena itu, saya kembali mengingatkan kepada Anda, jangan berbicara, karena ketika Anda berbicara, Anda akan mengganggu batin Anda. Jangan berpikir tentang sesuatu, berpikir kian kemari, berkelana, karena hal ini akan mengganggu konsentrasi Anda. Selama waktu Anda berlatih, sepanjang waktu Anda harus mengetahui apa yang Anda kerjakan. Seperti ketika Anda mendengarkan Dhammadesana, Anda harus mengetahui bahwa saya sekarang sedang mendengarkan Dhammadesana. Dari suara yang Anda dengar, Anda mengetahui arti dari Dhammadesana yang diberikan. Ketika Anda mendengarkan Dhammadesana, jika Anda berpikir kian kemari, maka Anda tidak akan mengerti
tentang isi atau Dhammadesana yang sedang diberikan di saat ini. Oleh karena itulah, untuk mendapatkan objek, Anda harus mengerahkan perhatian penuh Anda, mengerahkan usaha Anda kepada objek tersebut. Dengan demikian, Anda akan dapat mengerti. Jika Anda dapat mengerti dengan jelas, maka Anda akan mendapatkan kebijaksanaan atau panya. Jika konsentrasi Anda tidak kuat, jika konsentrasi Anda melemah, maka sangat susah bagi Anda untuk dapat melihat dengan jelas. Semakin lama Anda mempertahankan konsentrasi Anda kepada objek tersebut, maka pada saat itu Anda mengarahkan perhatian Anda terpusat kepada satu objek. Semakin besar, semakin lama konsentrasi Anda terpusat kepada objek tersebut, maka semakin kuat konsentrasi yang Anda bangun. Dengan semakin kuatnya konsentrasi yang Anda bangun itu, Anda akan dapat melihat objek semakin jelas. Ketika Anda dapat melihat objek semakin jelas dan berkelanjutan, maka dapat dipastikan bahwa Anda akan mengerti apa yang sedang Anda perhatikan tersebut. Pengertian yang Anda dapatkan inilah panya. Jika Anda mencoba 1 jam, tetapi Anda tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi selama 1 jam itu, maka Anda telah membuang-buang waktu Anda. Selama 1 jam itu ketika Anda berlatih, Anda harus menanyakan kepada diri Anda sendiri. Anda harus memeriksa di dalam diri Anda sendiri apa yang telah Anda ketahui. Jika selama 1 jam itu Anda tidak mengetahui apapun, artinya Anda telah membuang-buang waktu Anda. Anda tidak mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan sekarang. Sekarang Anda berada di dalam retreat ini, waktu retreat yang sangat pendek. Walaupun retreat ini sebenarnya adalah retreat 10 hari, tetapi sebenarnya latihan Anda hanyalah 9 hari saja. Karena hari pertama telah habis untuk instruksi dan Dhammadesana yang diberikan. Waktu Anda hanyalah di malam hari. Dan kemudian di hari yang terakhir, pagi-pagi Anda telah berkeinginan untuk pulang kembali ke rumah. Dengan demikian, waktu Anda berlatih sebenarnya adalah 9 hari saja. 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik adalah waktu yang sangat berharga bagi Anda untuk dapat mengembangkan konsentrasi dan perhatian penuh. Oleh karena itu, saya kembali mengingatkan, jangan berbicara, jangan membuang-buang waktu Anda. Jangan melihat kian kemari, mengarahkan perhatian Anda, melihat pemandangan di sekitar Anda. Semua yang ada di sekitar Anda bukanlah urusan Anda. Urusan Anda saat ini ketika Anda berlatih adalah Anda harus mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan. Anda harus mengetahuinya dengan detail. Semua gerak-gerik yang Anda lakukan, Anda harus mencatatnya. Dengan demikian, maka batin Anda ada di bawah kendali Anda. Dengan adanya kemampuan Anda mengendalikan batin ini, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah apa yang Sang Buddha katakan. Anda akan mendapatkan kebahagiaan jika Anda mampu mengendalikan batin Anda. Oleh karena itulah, Anda berlatih untuk mendapatkan manfaat di dalam waktu yang sangat singkat ini. Jika Anda penuh dengan kegelisahan, maka Anda akan membuang-buang waktu Anda. Anda tidak akan mendapatkan manfaat dalam waktu retreat yang singkat ini. So tonight, enough already to stop the Dhammadesana. Wish you all, may you all be able to try very diligently in this short-term retreat to cultivate the Sila, Samadhi, Panya until reach to the Paramattha Panya. Saya menghentikan Dhammadesana sampai di sini dengan harapan untuk Anda semua. Semoga Anda mampu berlatih dengan tekun di dalam waktu retreat yang singkat ini, mengembangkan sila, samadhi, dan panya, sampai akhirnya Anda dapat mencapai paramattha panya. Sadhu, sadhu, sadhu.